Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Saat ini orang-orang dibuat terdiam, ini ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di dunia ini, yang terkuat adalah para penguasa. Siapa yang tahu, siapa yang benar, dan siapa yang salah. Jika tinju seseorang terasa lebih sulit, maka kata-katanya adalah alasan, dan tindakannya bisa jadi kebenaran. Namun jika kata-kata Chu Feng semuanya benar, bahwa ia dan Ziling benar-benar jatuh cinta, dan lebih tepatnya keluarga Zilah yang memisahkan pasangan itu, lalu setelah berpikir sejenak, semua orang akhirnya mengerti segalanya. Pada saat itu, alasan keluarga Zi memaksa untuk mengambil Ziling dari Chu Feng sudah jelas, karena Chu Feng bukan tandingan keluarga Zi pada saat itu. Maka sebab itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, karena Chu Feng memiliki kekuatan, dia datang untuk membalaskan dendam itu. Mungkin tindakannya itu agak dimaafkan, dan agak masuk akal. Karena banyak orang jika mereka berada di tempat Chu Feng, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Jika aku diganggu ketika aku lemah, maka aku akan membalaskan dendam ini ketika aku sudah menjadi kuat. Bunuh mereka, mereka harus dibunuh. Orang-orang ini, yang mengabaikan kehormatan di hadapan keuntungan, yang hanya memikirkan keuntungan egois mereka, dan bahkan menjual keluarga mereka sendiri demi keuntungan, mereka benar-benar tidak punya hati. Mereka lebih rendah dari babi dan anjing. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Bunuh mereka semua. Seketika saja, ada seseorang yang tiba-tiba berteriak, dan dia sangat setuju dengan Chu Feng untuk membunuh orang-orang dari keluarga Zi. Betul, bunuh mereka semua. Aku mendukung Tuan Chu Feng. Aku mendukungnya untuk membunuh orang-orang tercela, dan juga tak tahu malu dari keluarga Zi ini. Teriak para penonton. Terlebih lagi, teriakan seperti itu menjadi lebih keras dan lebih keras lagi. Bahkan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Suara mereka bergema seperti guntur, dan hampir setengah dari pengamat setuju dengan sudut pandang Chu Feng. Dan ketika mereka melihat formasi spiritual berwarna ungu yang menyegel pelarian mereka, dan teriakan membunuh bergema, semua orang dari keluarga Zi memiliki wajah datar. Beberapa dari mereka bahkan berlutut tanpa daya ke tanah, dan bersiap untuk mati. Chu Feng, jangan bunuh mereka. Tidak peduli seberapa salahnya mereka masihlah keluarga Zi, jadi tolong beri mereka kesempatan, ucap Zi Xuanyuan. Tepat pada saat itu, Zi Xuanyuan juga naik ke udara. Dan saat dia berbicara, dia juga berlutut di depan Chu Feng sambil mengemis untuk keluarga Zi. Senior Xuanyuan, apa yang kamu lakukan? Ucap Chu Feng. Chu Feng bisa mengabaikan orang lain, tetapi ketika menghadapi Zi Xuanyuan, dia tidak bisa mengabaikannya. Karena sebelum dia berlutut, Chu Feng telah menghentikannya. Chu Feng, mereka mengatakan bahwa darah lebih tebal dari air. Maka sebab itulah, Ziling dan aku berasal dari keluarga Zi. Tidak peduli apa kesalahan yang telah mereka lakukan, tapi aku tidak bisa hanya menonton ketika mereka mati. Jadi tolong luangkan hidup mereka sekali saja, balas Zi Xuanyuan memohon lagi. Permohonannya itu benar-benar menempatkan Chu Feng dalam posisi yang sulit. Awalnya ia membenci orang-orang dari keluarga Zi, dengan setiap serat dari keberadaannya. Jika dia tidak membunuh mereka semua, maka dia tidak bisa meredakan kebencian di hatinya. Karena bagaimanapun juga, merekalah yang memaksa Ziling untuk menikahi Murongsun. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Ziling sekarang, maka kemungkinannya Ziling akan benar-benar menikahi Murongsun. Pada saat itu akan menjadi tragedi yang tidak dapat dipulihkan. Adapun orang yang membuat tragedi potensial seperti itu adalah keluarga Zi. Jika mereka tidak menemukan Ziling di benua 9 provinsi dan memaksanya kembali, maka Chu Feng tidak akan bisa dipisahkan dari Ziling selama lebih dari setahun. Chu Feng mungkin bisa dengan baik hati memaafkan keluarga Zi, tetapi jika mereka adalah Chu Feng, apakah mereka dengan baik hati akan memaafkannya?
Tidak, sama sekali tidak. Jika Ziling tidak mengancam mereka dengan nyawanya, maka patriark keluarga Zi akan membunuh Chu Feng saat dia melihatnya di wilayah Laut Timur. Ziling, cepat bantu kami meyakinkan Chu Feng, ucap orang tua Ziling. Melihat bahwa Chu Feng masih tidak mau mengampuni keluarga Zi, orang tua Ziling, dan Zi Xuanyuan, hanya bisa melemparkan pandangan memohon kepada Ziling. Karena pandangan mereka, hati Ziling tidak bisa untuk tidak melembut. Segera setelah itu, dia pun berkata, Chu Feng, tolong beri mereka kesempatan, ucap Ziling. Terserahlah, karena Ziling, aku akan memberi kamu semua kesempatan untuk memulai yang baru. Jika kamu tidak memperbaiki kesalahan kamu, aku akan kembali ke sini untuk membantai kalian, ucap Chu Feng. Setelah Ziling berbicara, Chu Feng harus menghilangkan pemikiran untuk memberantas keluarga Zi. Dia bisa memilih untuk tidak memberi orang lain rasa hormat, tetapi dia harus menghormati kata-kata Ziling. Ketika mereka mendengar Chu Feng berbicara, orang-orang dari keluarga Zi merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Mereka yang sudah siap untuk mati, itu tidak berharap kalau Chu Feng akan memaafkan mereka. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kita, terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kita, ucap orang dari keluarga Zi. Dengan gembira, orang-orang dari keluarga Zi bersujud kepada Chu Feng. Kehidupan semua orang bisa selamat, tetapi ada seseorang harus aku ambil, ucap Chu Feng. Namun pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan lengannya. Arus udara yang kuat melonjak melewati, itu menyebabkan tubuh tua berguling dan muncul di hadapan Chu Feng. Segera, Chu Feng kemudian memegang tenggorokannya. Adapun siapakah orang itu, tentu saja itu adalah patriark keluarga Zi. Ampuni aku. Chu Feng, beri aku kesempatan. Aku ini masih sebagian dari, seru kepala keluarga Zi yang memiliki wajah yang panik. Dia mengesampingkan kehormatannya, dan memohon untuk hidupnya saat dia berkata dengan terbata-bata. Namun sayangnya, Chu Feng sudah melihat sifat aslinya. Bagaimana mungkin dia bisa memberinya kesempatan untuk hidup? Chu Feng bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, dan dengan tangan mengepal erat, serta darah yang berceceran di mana-mana, ia meremas leher si patriark hingga memisahkannya dari tubuhnya. Ketika kepala dan tubuh jatuh ke tanah, semua orang bisa tahu bahwa kepala keluarga Zi telah meninggal. Dia benar-benar telah meninggal sepenuhnya. Chu Feng tidak hanya memotong kepalanya, dia juga membunuh kesadarannya, dan menyerap energi sumbernya. Dia benar-benar membunuh patriark keluarga Zi. Bas-bas. Setelah eksekusi itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar untuk menarik Ziling, Zi Xuanyuan, orang tuanya, dan beberapa orang dari keluarga Zi yang mendukung Ziling untuk menuju ke naga biru. Mengaum. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng melemparkan pikiran dan membuka formasi spiritual yang telah menyegel keluarga Zi. Dan di tengah raungan naga yang memekakkan telinga, Chu Feng meninggalkan keluarga Zi, dan menghilang di malam hari bersama Ziling dan yang lainnya. Saat mereka melihat ke arah kepergian Chu Feng dan yang lainnya, kerumunan itu merasa agak bingung. Ketika mereka perlahan-lahan sadar, dan tanpa mengatakan apa-apa, mereka menggunakan keterampilan bela diri tubuh mereka yang paling kuat, lalu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap, sejumlah besar orang dengan cepat melarikan diri juga. Mereka juga ingin meninggalkan zona bencana itu. Setelah pertempuran hebat, mereka harus melepaskan diri dari hubungan antara mereka dan peristiwa semacam itu. Karena kalau tidak, ketika para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal tiba, maka mereka juga mungkin akan terpengaruh. Dengan bagaimana Kepulauan Eksekusi Immortal bertindak, membunuh mereka bukanlah hal yang mustahil. Namun terlepas dari itu, hari ini banyak orang telah menyaksikan tontonan. Mereka benar-benar telah melihat kekuatan Chu Feng. Dia tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tapi dia juga memiliki persenjataan kerajaan, dan bahkan membuat roh dunia dari Asura Spirit World memandangnya sebagai tuannya. Dia bisa dikatakan sebagai perpaduan semua hal yang sangat mustahil. Dia benar-benar dan memang jenius yang luar biasa.
Setelah hari ini, nama Chu Feng ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur lagi. Dan itu bukan sebagai Wu Qing, tetapi sebagai Chu Feng. Bukan hanya karena dia memiliki bakat dan potensi yang tak tertandingi, tetapi juga karena tindakan menakutkan yang dia lakukan pada hari ini. Jenius Chu Feng tidak hanya mengalahkan 2 peringkat 7 martial lord dari Kepulauan Eksekusi Immortal, bahkan ia hampir menghancurkan seluruh keluarga Zi. Dia juga telah mengambil tunangan Murong Sun seperti Ziling, meskipun lebih tepatnya itu bukanlah mengambil, karena Ziling sendiri rela pergi bersama Chu Feng. Dan keduanya juga saling mencintai. Namun karena Murong Sun telah mengatur pernikahan dengan Ziling terlebih dahulu, maka di mata dunia itu adalah tindakan mengambil. Membunuh para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mencuri persenjataan kerajaan Murong Sun, dan mengambil tunangan tuan muda, maka harus dikatakan bahwa Chu Feng membawa hal-hal yang ekstrim. Dia tidak hanya menjelaskan bahwa dia adalah musuh dari Kepulauan Eksekusi Immortal, tapi dia juga tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Berdesir, di bawah langit malam, di atas awan putih, itu ada aliran cahaya dengan cepat melesat di udara. Kecepatannya sangat cepat, sangat mencengangkan, dan bahkan Martial Lord saja akan merasa sulit untuk menangkap pergerakan itu dengan mata mereka. Dan jika dilihat dengan mata telanjang mereka, sebenarnya aliran cahaya macam apa itu? Tentu saja itu adalah Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, Chu Feng menyalurkan kekuatan penuhnya untuk bergerak dengan cepat, dan arah perjalanannya juga sangat jelas. Yaitu area yang cocok untuk menyembunyikan diri. Chu Feng sudah menentukan jalur ke lokasi ini, itu sebelum dia datang ke keluarga Zi. Mengapa begitu? Karena pada saat ini mata Chu Feng menjadi semakin merah. Tidak hanya ada pola merah darah di jimat baju besi hitamnya, dan bahkan ada banyak juga pola di kulit Chu Feng. Meskipun si ratu memberi Chu Feng kekuatan yang sangat kuat, tapi pada saat yang sama, kekuatan itu juga menghancurkan tubuh fisik Chu Feng. Untuk menyelamatkan Ziling, Chu Feng bertarung dengan hidupnya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia berhasil, tapi dia telah membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Dia tahu karena untuk waktu yang sangat lama, dia tidak akan bisa melindungi Ziling. Jadi, ketika dia masih sadar, dia harus membawa Ziling ke tempat yang relatif aman. Cerit, tiba-tiba saja, ekspresi Chu Feng berubah. Dia membuka mulutnya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Darahnya sangat aneh, karena darahnya berwarna hitam. Darah hitam itu tidak hanya memancarkan rasa panas, namun darah itu bahkan melonjak, dan seolah-olah darah itu mendidih seperti air hitam. Wush! Pada saat yang sama, Chu Feng akhirnya jatuh ke depan. Naga biru di bawahnya tidak hanya menghilang, dia sendiri juga kehilangan kemampuannya untuk terbang secara lengkap. Dia pun mulai jatuh dari udara. Chu Feng! Teriak Ziling. Ziling dan yang lainnya sangat khawatir, ini ketika mereka melihat hal itu. Ziling yang berdiri di belakang Chu Feng, dia pun dengan respon yang cepat segera meraihnya. Setelah melihat perubahan yang terjadi pada Chu Feng, wajah Ziling yang sudah khawatir menjadi sangat-sangat khawatir. Dia sendiri bahkan mulai panik. Ini karena pada saat itu, bersama dengan hilangnya kesadaran Chu Feng, tanda hitam yang mengelilingi tubuh Chu Feng mulai menjadi api hitam. Namun beberapa saat setelah meninggalkan tubuh Chu Feng, api hitam menghilang secara bertahap. Setelah api hitam itu menghilang, mereka secara mengejutkan menemukan bahwa, di tubuh Chu Feng saat ini tidak ada lagi pakaian. Jangankan tidak adanya pakaiannya, bahkan tubuh fisiknya hangus seperti arang. Di kulitnya yang seperti batu bara, itu ada beberapa retakan berdarah. Bagaimana mungkin itu tampak seperti tubuh seseorang? Itu hanya lebih mirip dengan mayat yang terbakar. Kakek, ayah, ibu, apa yang terjadi? Cepat datang dan lihatlah. Teriak Ziling yang benar-benar panik. Meskipun dia biasanya tenang, tetapi setelah melihat Chu Feng dalam keadaan seperti itu, dia merasa sulit untuk tetap bersikap tenang. Biarkan aku melihatnya, balas orang tua Ziling. Melihat itu, orang tua Ziling yang memiliki kultivasi tertinggi, mereka buru-buru datang dan mengamatinya.
Setelah melakukannya, mereka tidak bisa membantu mengerutkan alis mereka dengan erat dan tetap diam. Bagaimana dia bisa? Apa itu sebenarnya? Katakan sesuatu, cepat katakan sesuatu. Ziling mendesak dengan cemas. Ini, Ibu Ziling menghela nafas tanpa daya, dan tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat itu, ayah Ziling segera berbicara. Ling Er, kamu harus siap untuk kenyataan ini. Sebelumnya Chu Feng telah meminjam kekuatan roh dunianya. Tapi kamu harus tahu, bahwa kekuatan roh dunia bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh spiritualis jubah ungu. Persyaratan minimumnya adalah, seseorang harus menjadi spiritualis dunia jubah emas. Tapi Chu Feng ini menyentuh hal yang tabu, dan bahkan bisa tetap hidup sudah merupakan suatu keajaiban. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Karena jika itu adalah orang normal, mereka tidak akan mampu mempertahankan kekuatan roh dunianya. Namun anehnya, Chu Feng tidak hanya bosan dengan itu, ia bahkan menanggungnya begitu lama. Selain itu, bahkan jika roh dunia dapat meminjamkan kekuatan mereka kepada spiritualis dunia mereka, tapi itu selalu hanya untuk peningkatan tubuh fisik spiritualis dunia. Karena seharusnya, tidak mungkin kekuatan tempur mereka bisa meningkat secara drastis. Aku harus mengatakan bahwa, anak ini benar-benar jenius yang langka. Dia benar-benar telah melakukan hal yang mustahil. Tapi sayangnya, ucap orang-orang dan membuat Ziling penasaran. Pada saat itu, orang-orang yang meninggalkan keluarga Zi dengan Ziling dan yang lainnya, mereka juga berbicara. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, tetapi juga kasihan. Apa yang kamu katakan? Apa yang kalian katakan? Ziling dengan keras bertanya, karena dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ling Er, Chu Feng telah lumpuh. Tidak hanya tubuh fisiknya telah dihancurkan, bahkan kesadarannya juga terluka. Aku khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan kultivasinya. Bahkan jika dia selamat, dia akan menjadi cacat, kata ayah Ziling. Tidak, aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya ini semua, teriak Ziling. Ziling langsung kehilangan kendali, dan mulai menangis sambil memeluk Chu Feng. Dia tahu bahwa hanya dirinya lah, satu-satunya alasan untuk keadaan Chu Feng saat ini. Jika itu bukan karena menyelamatkannya, Chu Feng tidak akan memiliki kondisinya saat ini. Tunggu dulu, perhatikan baik-baik. Tubuhnya tampak mulai pulih. Meskipun sangat lambat, tapi ia pulih. Namun tepat pada saat itu, Zixuan Yuan tiba-tiba berbicara. Terlebih lagi dengan wajahnya yang awalnya gugup, seketika saja ada sedikit kegembiraan. Oh surga, dia benar. Itu tidak bisa dipercaya. Apakah lelaki kecil ini benar-benar monster? Seru orang tua Ziling. Ketika mereka melihat lagi pada tubuh Chu Feng, orang tua Ziling dan yang lainnya juga terkejut. Jangan terlalu banyak bicara, dan cari tempat bersembunyi terlebih dahulu. Alasan mengapa Chu Feng terus menggunakan kekuatan dari roh dunianya, itu bahkan setelah meninggalkan lembah bunga adalah, karena dia ingin membawa kita ke tempat yang aman. Maka dari itu, kita tidak bisa mengabaikan niat baiknya, kata Zixuan Yuan. Orang tua Ziling juga mengangguk. Mereka pun segera membawa Chu Feng, dan dengan cepat terbang ke udara. Lalu pada saat yang sama, mereka juga mencari tempat tinggal yang aman. Waktu berlalu dengan cepat, dan berlalu dalam sekejap. Sebulan berlalu begitu saja dengan sangat tenang. Chu Feng berbaring pingsan selama sebulan penuh, dan dia juga memiliki mimpi yang sangat panjang dan menyakitkan. Seluruh tubuhnya ditempatkan di dalam tungku yang agak besar. Dia menanggung pembakaran dari api hitam, dan tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu sama sekali tidak berguna, karena api itu bertujuan untuk membakarnya menjadi abu. Tapi untungnya, guntur ilahi dalam dantian dan di darahnya, mereka menjaga Chu Feng secara terus-menerus. Mereka berada dalam pertempuran terus-menerus, dan melawan kobaran api yang menyerangnya. Sebisa mungkin mereka melindungi tubuh Chu Feng. Itu membuat rasa sakit di dagingnya yang terbakar semakin berkurang, dan sekarang dia tidak lagi dalam bahaya. Tiba-tiba saja, Chu Feng membuka matanya.
Dia menemukan kalau dirinya berbaring di dalam gua, dan meskipun itu adalah sebuah gua, tapi itu dipenuhi dengan jimat-jimat penyembunyian. Selain itu, baik di bawahnya maupun di atasnya, itu ada selimut yang tebal. Dan selimut itu juga sangat nyaman. Sedangkan untuk dirinya sendiri, meskipun tubuhnya masih merasakan sakit yang terbakar, tapi ia masih berada dalam jangkauan toleransi. Dan rasa sakit itu tidak memiliki efek terlalu besar terhadap Chu Feng. Melihat sekelilingnya, Chu Feng dengan gembira menemukan kecantikan yang tidur berbaring di sisinya. Melihat wajahnya yang cantik, bukankah itu Ziling? Namun pada wajah yang sama, ada kulit tipis yang berubah warna. Orang bahkan bisa melihat jejak-jejak air mata, yang melesat melewati wajahnya dari sudut matanya. Chu Feng merasa sangat senang, karena dia masih bisa berhasil menyelamatkan orang yang dia cintai. Namun hatinya juga terasa sakit, karena dia sudah tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa membantu mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati membelai rambut hitam pekat Ziling. Namun sayangnya, Ziling terlalu sensitif. Tepat ketika Chu Feng menyentuhnya, dia segera membuka matanya. Dia duduk dengan berdesir, dan kemudian melihat sekelilingnya dengan waspada. Namun setelah dia melihat Chu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia pertama-tama menggosok matanya, lalu memeriksa Chu Feng dengan cermat. Baru saat itulah dia mengungkapkan senyum manis yang tidak pernah dia lakukan dalam waktu yang lama, dan langsung melompat ke pelukan Chu Feng. "Chu Feng, kamu akhirnya terbangun. Ini bagus," seru Ziling dengan gembira. "Ziling, aku sudah lama membiarkanmu khawatir," ucap Chu Feng. Setelah memeluk keindahan itu, Chu Feng merasa sangat beruntung. Dia merasa bahwa semua rasa sakit yang dideritanya, itu terasa sepadan. Ledakan. Bang! Cepat tangkap. Di sana dan di sana, cepat tutup pelariannya. Teriak seseorang. Namun tepat pada saat itu, semburan suara tiba-tiba datang dari luar. Chu Feng tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar itu, dan alisnya juga berkerut. Ekspresi muram muncul di matanya, dan dia berkata dengan tenang. Suara ini berasal dari senior Xuan Yuan dan yang lainnya. "Lalu, apa yang sedang terjadi di luar?" ucap Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."